Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Insyaallah taala pada majelis yang kelima ini dari pelajaran kita silsilah tauhid mulai dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa, insyaallah taala pada majelis kali ini yang kelima kita akan memasuki pendahuluan yang kedua dari kitab Al-Usul Tsalatsa ini, 3 landasan pokok agama ini. Sebelumnya saya ingin mengutarakan 3 pertanyaan kepada 3 ikhwah yang berada di grup, yang mohon dijawab. Boleh langsung menjawab dengan tulisan ke kontak pribadi saya, atau menjawab dengan suara ke kontak pribadi saya, ataupun langsung ke grup. Baik, pertanyaan yang pertama saya tujukan kepada Bapak kami yang kami muliakan, Pak Mustafa Akmal. Apa perkara pertama dari 4 perkara yang wajib diketahui oleh setiap individu muslim dan muslimah, ya. Dan apa yang beliau maukan dengannya? Pertanyaan yang kedua saya tujukan kepada Bapak Lubis yang berada di Kodim Blangpidi. Apa isi pendahuluan pertama dari kitab ini yang beliau sampaikan? Pertanyaan yang ketiga kami tujukan kepada saudara kami yang kami muliakan, Bang Gunawan. Apa perkara kedua dan ketiga yang itu merupakan isi pendahuluan yang pertama dari kitab ini? Pertanyaan yang keempat saya tujukan kepada saudara saya Firza di Gecil. Apa perkara yang keempat yang juga wajib, yang harus diketahui oleh setiap individu dan muslimah dari pendahuluan kitab ini? Pertanyaan yang terakhir adalah kepada abang ganteng saya, Bang Dedi Maulana. Apa dalil yang beliau sebutkan bahwa pentingnya atau wajibnya seorang muslim dan muslimah mengetahui 4 perkara apa yang beliau sebutkan dari pendahuluan yang pertama dalam kitab ini? Itulah beberapa pertanyaan yang saya tujukan kepada beberapa individu peserta di grup dari Ikhwani Al-Kiram. InsyaAllah ta'ala pada majelis hari ini kita akan membaca pendahuluan yang kedua, muqaddimah yang kedua. InsyaAllah kita baca, kemudian akan kita jelaskan pada majelis yang ke-6 nantinya. Akan kita berikan catatan ringkas. Qala i'lam rahimakallah. Beliau berkata, i'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Telah kita berikan penjelasan pada kalimat i'lam dan rahimakallah. Apa tujuan beliau dan apa pelajaran yang bisa diambil dari ucapan beliau i'lam dan rahimakallah. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihinna. Bahwasanya wajib bagi setiap individu muslim dan muslimah mempelajari 3 perkara berikut ini dan merealisasikannya. Ya, mempelajarinya dan merealisasikannya. Apa itu? Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilayna rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. Yang pertama yang harus diketahui dan direalisasikan dengan perbuatan seorang mukmin dan mukminah adalah bahwa Allah lah yang telah menciptakan kita. Allah lah yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai rezeki, dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang Rasul, maka barang siapa yang mentaati Rasul tersebut dia akan masuk surga, dan barang siapa yang memaksiatinya dia akan tersungkur ke dalam api neraka. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 15 sampai 16. Allah berfirman, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula." Kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang menjadi saksi atas kalian sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun, yaitu Musa alaihi salam. Fa'asa Fir'aun ar-rasula fa'akhadnahu akhdahu wabila. Kemudian Fir'aun bermaksiat kepada Rasul tersebut, yaitu Musa alaihissalam, maka kami pun menyiksa, mengazab Fir'aun dengan azab yang sangat menghinakan dan menyedihkan. As-saniyah, sedangkan perkara yang kedua yang wajib diketahui oleh setiap individu muslim dan muslimah dan merealisasikannya adalah anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Bahwa Allah sangat-sangat tidak rida, sangat-sangat tidak senang dan tidak suka dilakukan
adanya hamba melakukan kesyirikan di dalam ibadahnya. Dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Dia sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya di dalam beribadah kepada Allah. La malakun muqarrabun, baik itu malaikat yang terdekat yang dia jadikan sekutunya Allah, ataukah nabi lagi rasul. Dalil bahwa hal ini sesuatu yang Allah larang dan Allah tidak ridhai adalah firman Allah di dalam surat Al-Jin ayat 18. Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid tersebut, tempat-tempat kalian ibadah, tempat-tempat atau anggota-anggota sujud kalian itu semua milik Allah, maka jangan sekali-kali kalian beribadah bersama Allah kepada selain Allah. Artinya kalian beribadah kepada Allah, tetapi di dalam ibadah tersebut kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi 100% bila diberikan kepada selain Allah, tentunya larangannya jauh lebih besar dan azab jauh lebih keras. As-salisatu, yang ketiga, anna man ata'a ar-rasul wa wahada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqrab qaribin. Merupakan perkara yang ketiga yang wajib diketahui oleh setiap individu muslim dan muslimah adalah barang siapa yang dia telah mengklaim dirinya telah mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah mentauhidkan Allah, maka tidak boleh baginya berloyal dengan orang-orang kafir yang telah memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah orang yang terdekat darinya. Ini tentunya akan ada rincian nantinya, sehingga jangan salah dipahami, sehingga salah praktek di lapangan di dalam menyikapi orang-orang non-muslim. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil untuk prinsip yang ketiga ini adalah firman Allah dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum. Wahai Nabi Muhammad, engkau tidak akan mendapati ada satu kaum yang mereka menyatakan diri-diri mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi mereka mencintai, mereka berloyal dengan orang-orang kafir yang telah memusuhi Allah, yang telah menentang Allah dan Rasulnya, walaupun orang-orang kafir tersebut bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, dan keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Orang-orang mukmin yang demikian sifatnya, yang mereka tidak berloyal dan tidak mencintai musuh-musuh Allah, walaupun bapak-bapak mereka, saudara-saudara mereka, anak-anak mereka, atau keluarga mereka, mereka adalah orang-orang yang telah Allah tancapkan keimanan di kalbu mereka. Wa ayyadahum bi ruhin min, dan Allah telah menguatkan dengan kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala hati mereka. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah kelak akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun telah ridho kepada Allah. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka adalah golongannya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sesungguhnya hizbullah, golongannya Allah, mereka adalah orang-orang yang beruntung dunia dan akhiratnya. Ini adalah muqaddimah yang kedua dari kitab ini, pendahuluan yang kedua. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa beliau sebelum membahas dan berbicara intisari kitab ini, intisari isi kitab ini, beliau memberi 3 pendahuluan terlebih dahulu. Pendahuluan yang pertama telah kita selesaikan dan sekarang kita telah membaca pendahuluan yang kedua. Yang kedua yang insya-Allah taala akan kita berikan beberapa catatan ringan terhadap pendahuluan yang kedua ini pada majlis berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.